صارت Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang kemarin sebenarnya sudah terjadi beberapa hari yang lalu ya dulur-dulur. Tapi karena di sini Bima ANF baru nyampe Jakarta ya kan, di sini Bima ANF baru sempat untuk membahas permasalahan ini. Jadi gini dulur-dulur, ada sebuah kejadian ya, di sini merupakan duel antara warga PSHT dan warga Pagar Nusa yang tergabung dalam Gasmi. Di sini terjadi sebuah duel antara warga PSHT dan Pagar Nusa yang sebenarnya permasalahannya ini bukan ranah organisasi atau bukan permasalahan antara PSHT dan Pagar Nusa sebenarnya dulur-dulur. Masalah pribadi ya kan, masalah pribadi di sini intinya saling singgung lewat sosial media. Hanya saja karena mereka ya mungkin darah muda ya dulur-dulur ya, akhirnya dipertemukanlah oleh warga PSHT dan warga Pagar Nusa. Di sini saya respectnya dulur-dulur dari pihak Pagar Nusa dan pihak PSHT tidak ada yang ikut campur, hanya sekedar mengawal saja. Murni permasalahan ini diselesaikan secara duel oleh warga PSHT dan Pagar Nusa. Kenapa kok Bima ANF membahasnya? Sebenarnya saya tidak ingin bahas ini dulur-dulur karena permasalahan sebenarnya sudah clear. Hanya saja sampai sekarang ya kan, banyak sekali komunitas-komunitas yang mengatasnamakan Pagar Nusa di sini menyerang saya dulur-dulur. Intinya pada saat duel terjadi, di situ kan banyak yang memakai hoodie ya, dari pihak PSHT ini ada yang memakai hoodie. Nah mungkin ini ya, karena saya identik dengan hoodie ya kan, saya sekarang ini suka memakai hoodie, dikiranya salah satu dari mereka itu adalah saya. Akhirnya di kolom komentar sosial media saya pun, apabila dulur-dulur semua memonitor ya dulur-dulur, pasti ada yang berkomentar kasihan gagal bikin konten. Intinya tuh dikiranya saya tuh mau bikin konten, ingin menunjukkan kalau ini loh warga PSHT duel sama Pagar Nusa kalah, misalnya itu terjadi PSHT yang menang ya, lalu saya akan upload ke YouTube. Alhasil karena warga Pagar Nusanya ini yang menang, akhirnya saya tidak jadi buat konten. Ini kan gak nyambung dulur-dulur ya. Kalau yang monitor sosial media saya ini seminggu di Madiun loh. Sedangkan itu kejadiannya kapan, ya kan? Lah, saya sedang senang-senang sama anak istri saya dengan keluarga saya di kampung. Lah ini saya dikomentari seperti itu. Saya bingung. Pertama saya bingung mau nanggapi. Ini maksudnya apaan sih ya kan? Ternyata setelah saya selidiki, ya seperti itu kronologinya dulur-dulur. Nah, oke. Jadi di sini kita akan bahas dari awal mula permasalahan ini dulur-dulur. Saling ledek di sosial media lalu bertemu di, sebut saja arena adu bebas lah ya kan. Di sini sebenarnya saya respect ya kan dengan dua anak yang ini ya, pemberani ini, sebenarnya pemberani ini. Karena memang mereka ini saya akui memang real pendekar sejati seperti ini dulu. Jadi mereka tanpa melibatkan organisasi, tanpa melibatkan saudara-saudaranya, mereka menyelesaikan permasalahan mereka secara duel. Jos, terlepas dari siapa yang menang, siapa yang kalah, sebenarnya itu bukanlah hal yang utama dulur-dulur. Karena apa? Karena dalam duel ini kan bukan mencari antara PSHT yang menang atau Pagar Nusa yang menang ya kan. Ini bukan permasalahan organisasi juga. Dan ini memang seharusnya dari organisasi tidak ikut campur dengan permasalahan mereka berdua ini. Hanya kebetulan mereka ini adalah warga PSHT dan warga Pagar Nusa. Kalau menang dan kalah itu, kalau duel menurut saya itu bukanlah hal yang gimana ya, dijadikan barometer. Kalau misalnya warga PSHT yang kalah, PSHT akan hancur, jelek, pokoknya pendekarnya elek semua. Atau Pagar Nusa, misalnya Pagar Nusa ini kalah pas duel, Pagar Nusanya hancur, Pagar Nusanya akan dianggap pendekarnya berarti jelek semua. Nggak seperti itu dulur-dulur. Jadi menang kalah dalam pertarungan itu sebenarnya hal yang biasa ya kan. Bukan harus kita jadikan
patokan kalau misalnya warga PSHT ini kalah, berarti warga PSHT jelek semua. Atau misalnya warga Pagarnusanya kalah, berarti warga Pagarnusanya jelek semua. Enggak seperti itu dulur-dulur. Dan itu bukanlah intinya. Jadi menurut saya apabila di sini dijadikan patokan, ini lo dulurmu kalah lo, pokoknya PSHT take down, elek. PSHT tidak akan hancur karena satu oknum. Info yang saya dapat sudah dilakukan sebuah perjanjian bahwa siapapun tidak akan menge-share hasil dari duel ini kan. Janji tidak akan mengusut kejadian pada malam hari ini. Apapun yang terjadi pada pihak berwajib maupun organisasi saya pribadi. Yang saya dari pihak pencak silat, resmi tidak akan menge-share atau menyebarkan video sambung pada malam hari ini. Dan apabila dari pihak saya ada yang ikut campur masalah sambung, berarti perjanjian di atas dilanggar dan saya siap diberi sanksi dari pihak yang dirugikan. Kalideres Sabtu 17 September 2022. Adapun untuk video untuk pribadi saja. Tapi anggota Pagarnusa ini ya kan yang terlibat duel ini dia melanggar perjanjian tersebut. Dengan ini menyatakan bahwa saya Rangga Ananda Putra warga Pagarnusa telah melakukan pelanggaran menyebarluaskan video sambung antara warga PN atau Pagarnusa dan PSHT yang menurut perjanjian tidak boleh disebarluaskan di media sosial. Sesuai kesepakatan, tapi saya menyebarkan video tersebut. Dan atas pelanggaran yang saya lakukan, saya Rangga Ananda Putra warga PN Pagarnusa, saya menerima sanksi pernyataan ini. Saya buat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jakarta, 17 Oktober 2022 yang bertanda tangan bahwa ini Rangga. Namanya di media sosial, mungkin di privasi seperti apapun. Entah itu karena ingin mendapat pengakuan atau ingin mendapatkan wah dari saudara-saudaranya ya kan. Aku berhasil ngalah no warga PSHT. Nah, jadi di sini dia meng-share lah video tersebut sampai di-repost oleh akun-akun, terutama akun-akun besar. Perjanjian awal seperti apa, terus akhirnya dia lakukan seperti ini ya kan, dia meng-share, dia membagikan video tersebut yang padahal apabila sudah terjadi duel dan videonya tidak di-share, masalah selesai. Tapi dengan dia meng-share video ini, jadi masalahnya malah ada kelanjutannya dulur-dulur. Yang pasti yang dulur-dulur yang lain ini pasti akan berpemikiran seperti ini dulur-dulur. Maksudnya apa nge-share video ini ya kan? Apa awakmu pengen nunjuk nilai awakmu berhasil ngalahno warga PSHT? Mungkin pemikiran dulur-dulur yang menonton akan seperti itu. Jadi menurut saya apabila terjadi duel seperti ini sebenarnya bukanlah hal yang wah ya dulur-dulur. Saya pun juga malah acungi jempol untuk warga-warga yang mau menyelesaikan secara pribadi ini tanpa melibatkan organisasi dan warga-warga yang lain. Tapi dengan adanya janji yang dilanggar ini justru malah ada kelanjutannya. Ini kan sangat disayangkan. Harusnya udah selesai. Misalnya Anda menang ya, Anda bisa menikmati kemenangan tersebut secara pribadi ya, atau menontonkan video tersebut dengan saudara-saudara Anda yang lain secara pribadi. Kalau di-share seperti ini, penilaian orang akan berbeda-beda. Yang tidak tahu permasalahan di lokasi akan memiliki pemikiran yang berbeda. Sangat disayangkan ya dulur-dulur. Jadi semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Tapi info yang kita dapat, permasalahan udah clear dulur-dulur, udah diklarifikasi, udah minta maaf bagi orang yang menyebarkan video ini. Intinya di sini bukanlah permasalahan antara Pagarnusa atau PSHT. Jadi kebetulan yang bermasalah memang warga PSHT dan Pagarnusa, tapi bukan masalah organisasi dulur-dulur. Dan jangan sampai kita di perantauan ini berbenturan ya, karena efeknya nanti di organisasi. Ya kalau yang berbeda kepengurusan atau arus bawah tidak akan merasakan efeknya. Tapi yang ngelatih, yang jadi pengurus cabang, pengurus ranting, pengurus rayon dulur-dulur, yang akan merasakan efeknya. Padahal kita tidak tahu apa-apa ya. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam bersaudara. Mari kita bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari kita bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari kita bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari kita bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat.